Nomor Udah aku iki tok iki. Ono kunci tok. Yang bagusnya itu ya. Uang itu. Nah, berapa? Asum bakal kene, Cok.
dalam Shadow Kill, Final Slash diaktifkan. Masalah Suns terpanis dan Lutfi dalam bahaya, flickernya gagal dan juga Bravo Blood belum bisa diaktifkan. Kairi berusaha menahan turtle-nya, tapi panis terlebih dahulu karena Andoryu dan gak ada yang jungle membuat Kairi bisa untuk mendapatkan paling kedua dan double kill di tangan Kairi beserta turtle kedua. Oh wow, itu dia ya. Jual beli serangan dan juga outplay momen yang bisa dimaksimalkan dengan paling dramatik Onyx. Dan nampaknya Keyboy masih mau lebih. Wah, ini dikejar lagi enhance watcher oleh Kairi, nggak mau terlalu maju ya. Dia kan nggak boleh terlalu overconfident karena memang dari seorang orang juga bisa untuk menghindar. Tapi lihat itu JWM terdeteksi mencoba untuk dipanis. Kairi harus berhati-hati dengan adanya zaman force dikejar dengan lantern flare. Masuk cewek dengan beberapa pattern set terakhir mempanis JWM untuk pertama kalinya. Keyboy memang memberikan gertakan dengan Tyrus Rage, tapi Cakri juga terlalu depan diangkat. Knock up oleh Suns dan dia wild chance untuk defensif dikeluarkan. Ya, slow chance untuk mundur, tapi alih-alih mengamankan karya PTT karena belum bisa sampai di follow up, Andoryu membayar nyawa teman-temannya dengan mengambil karya autoblock dari Kairi dan juga kompositnya jadi dari bottom lane di maksimal dua cewek. Ini tuh ya. Wah, ini benar-benar saling bertukar keuntungan ya. Tapi Purple juga diambil sehingga akan lebih menguntungkan karena Fnatic Onyx. Keyboy mempersiapkan di dalam ambushnya. Karen Sweet digagalkan, dikotang tapi belum coba dilontarkan dan Imir Taret di menit ke-6 CP dihancurkan oleh Fnatic Onyx. Wow, ini menit ke-6 dan ini yang kita butuhkan dari awal tadi ya. Betul memang bisa dipegang oleh teman-teman dari Smart Omega, tapi Fnatic Onyx mereka mendapatkan kembali celah untuk bisa mencari kompensasi. Tapi in another side ada Andoryu juga yang berhasil melakukan mirroring. Inner Taret yang dilakukan oleh Taret memang terdengar tidak akan worth it, tapi setidaknya ada pertukaran yang bisa didapatkan oleh Smart Omega di momen-momen krusial. Dan nampaknya tidak secepat itu juga Smart Omega bisa menahan, tidak selama itu lebih tepatnya dari segi pertahanannya, karena Goku udah mulai stream lagi. Tinggal lagi ada pertukaran itemnya, golden staff, crossing side, ini udah jadi item premier yang juga diamankan oleh cewek. Sehingga follow up-nya udah mulai berasa. Iya, Shadow Kill, Andoryu memang sudah diaktifkan. Cewek dan juga Lutfi melangsung damage-nya Caknu dengan adanya konsil. Watchers dikeluarkan. Turtle masih coba untuk di-commit oleh Kairi seorang diri dan berhasil mendapatkan turtle yang ketiga. Andoryu di sisi lain kesulitan meskipun Kai akhirnya dipanis. Tershutdown sudah dan Keyboy kali ini tertinggal di bagian belakang double. Dipegang oleh JWM. Turtle yang berhasil diamankan oleh Kairi. Ganjarannya maut dari teman-teman Smart Omega yang mengingatkan kembali keuntungan di area mid lane. Dan ini lagi-lagi menutupi ketidakpuntungan yang dialami di beberapa menit lalu. Karena sampai Taret masalahnya ini poros rotasi mereka untuk melakukan invasi dari 4 buff yang dimiliki oleh seorang Kairi. Iya, dan ini yang aku bahas nih. Sebagai hero yang tidak regret di akhirnya belum bisa. Kembali harus hati-hati dengan invasi. Dia bakal terus berusaha seperti yang bisa efektif di game ini. Dia bisa menargetin mungkin yang mereka seperti Caknu di dari Waka. Tapi masalahnya, Waka juga bisa memang gadget sama seperti sementara kalau dari gue punya orang Richard dari penghapusan dengan flare-nya sisi. Damage dan wow, ini jadi semakin sosok ya, walaupun memang dari banyaknya team fight ini kill point-nya juga nggak terlalu jauh, masih 3-5 sebenarnya. Total 8 poin kill di menit ke-8 menandakan bahwa 1 kill per menit, tapi Lutfi mencoba membuka semak-semak. Dia seorang diri dengan edit harusnya aman aja. Mencoba untuk onward, masih berhasil dihindari. Caknu men-trigger flicker untuk defensif sambil menunggu Lord pertama di 5 detik yang akan hadir. Wah, setidaknya itu bagus banget sih, trigger satu inisiasi penting dari Caknu ya, sebelum adanya Lord, kenapa council play, Wah, Caknu. Wild Charge sudah mulai diaktifkan. Masalah sekarang, Lutfi belum sempat menggunakan Primal Rod-nya. Lantern Flare karena Caknu sedikit demi sedikit mengikis HP dari Caknu dan berhasil mempanis Caknu. Masalahnya Kairi pun down. Dengan adanya JWM, Zaman Force diaktifkan, terlalu sakit damage yang dihasilkan. Dari Synchro Visions-nya Keyboy, Immortality-nya nggak bisa diselamatkan. Sementara Suns bertahan dari Shadow Kill, damage terlalu sakit dan terpanis. Untuk kedua kalinya Suns
juga nggak bisa diselamatkan dari sang assassin. Wow. No flicker tapi masih tetap bisa party dari teman-teman Smart Omega. Dan lihat cewek di area bottom lane nyaris menjadi bulan-bulanan dari seorang Ryota. Keunggulan kuantitas yang buat Smart Omega tidak mau membuang peluang mereka untuk langsung mengarah. Game kita yang kedua masih match point di tangan Fnatic Onyx. Tapi apakah Smart Omega dengan Lord pertama ini mampu untuk menyamakan keadaan? Oke, karena fun fact-nya juga di sini Fnatic Onyx baru bisa mainin karya landing yang dipegang oleh cewek tadi ya, outer dan inner turret-nya. Di sisi lain, top dan juga mid lane-nya masih punya pertahanan yang kuat banget dari teman-teman Smart Omega. Dan belajar dari kesalahan seperti apa ini yang sudah dipersiapkan oleh Smart Omega untuk mengawal Lord. Karena nampaknya manajemen wave minion mereka terpantau rapih di 3 laning-nya. Fokus mereka ingin membabat habis masing-masing inner turret yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi ada kawalan di area mid lane. Ya, Final Slash yang connect karena Lutfi dan sepertinya Lutfi terpanis untuk ketiga kalinya. Inisiasi coba dilakukan di bagian belakang oleh Andoryu. Shadow Kill dikeluarkan. Kairi mencoba untuk membalas semua perbuatan dilakukan oleh Smart Omega. Tapi double yang jatuh ke tangan JWM kali ini beserta dengan Lord di area mid lane base turret. Andoryu dengan Blade of Despair-nya akan semakin membuat kesulitan besar sekali ke arah Fnatic Onyx. Wow, masalahnya belum berhenti sampai di situ nih. Masih ada satu buah pergerakan lagi. Dan Sans? Wah, ini nggak bisa diselamatkan juga. Sementara Kairi juga dipanis. Ini banyak member yang maju secara nggak serentak, Ya. satu persatu. Dan itu membuat keuntungan untuk Smart Omega mempanis mereka yang majunya tertinggal dari tim yang lain. Iya, masalahnya tadi pas ada pengawal dari Lord, dari pemain-pemain Smart Omega. 2 hero badan Fnatic Onyx aja sulit untuk bisa menahan deal damage yang diberikan, yang disiapkan juga lebih tepatnya oleh teman-teman dari Smart Omega. Disusul dengan kematian cewek yang kita tahu dia single target juga ya. Ini kemudian akan menjadi salah satu isu juga sebetulnya terkait Fnatic Onyx. Di mana momen kali ini yang bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx adalah setup miscalculate dari Smart Omega. Dan kalau kita bicara soal item di menuju menit 12, primer item dari Kairinya cewek juga udah tercipta di sana. Dan kalau kita lihat dari Kairi, item andalannya ya, Blood Wings, ada Fedora Feven dan juga Starlium saja udah muncul. Cuman space yang dia butuhkan seperti game pertama ini sangat-sangat dipatahkan dengan adanya power CC. Apalagi korelasi antara Arlott dan juga Grok. Yang kita tahu ya ini akan menciptakan sisi power yang melimpah. Ini yang sebenarnya jadi batu sandungan buat teman-teman Fnatic Onyx di game ini. Betul. Dan yang aku penasaran adalah dia tadi belum ada momentum tercipta dari Keyboy yang bisa di follow up baik dengan Kairi. Tapi kali ini sepertinya momen tersebut terjadi dengan Keyboy yang langsung membuka inisiasi ke Chakno. Flicker kembali dikeluarkan. Defense manuver yang luar biasa dari Smart Omega. Setidaknya purple buff kembali jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Wow, all in karya Chakno nampaknya belum menjadi salah satu isu untuk Fnatic Onyx bisa mengamankan power snowball mereka lagi. Chakno still survive, Flicker for defensive. Dan kalau kita lihat di sini reset momen lagi dari keduanya mengingat masih ada peluang yang besar untuk Fnatic Onyx ikut karya Lord Dance-nya juga. Dan kita bakal lihat tim Smart Omega yang lagi memegang kendali perekonomian. Mereka yang langsung melakukan opening tapi Keyboy. Wow, Keyboy membuka dengan Tyrant's Rage masuk ke sisi dari Chakno. Terpaksa mereset kembali Lord kedua yang sudah enhance Smart Omega. Mereka coba untuk mainin manajemen minion terlebih dahulu di bagian mid dan juga bottom lane. Sepertinya midnya sudah berhasil didorong. Masalahnya Sans sekarang terpaksa untuk melarikan diri ke bagian belakang. Purify diaktifkan. Lutfi masih menahan semua damage-nya. Keyboy terdeteksi. Dan kali ini cewek masuk mencoba untuk menangkap Chakno dengan konsil. Dia melarikan diri. Frigid Glacier dari Ukir. Langsung membuat semua netral dan disengage kedua belah tim. Oke, tipis-tipis masih dipegang oleh Smart Omega terkait statistik team fight yang terjadi di game yang kedua. Intensitas tinggi kembali dipertontonkan bagaimana Fnatic Onyx masih cukup struggle untuk bisa menewaskan pemain-pemain dari Smart Omega. Tapi satu hal yang pasti, siasat mereka untuk melakukan cancellation setup di area Lord yang ngebuat akhirnya Smart Omega lagi-lagi harus mengambil langkah mundur untuk bisa masuk ke area Lordnya. Sedangkan kali ini Lord lagi-lagi bakalan ditunggu nih. Gak ada yang mau buka karena dari tadi opening dari Keyboy ini udah mulai meresahkan setup dari Smart Omega. Apalagi 2 kali. Iya. Chakno hampir tumbang tadi. Betul. Chakno masih belum available dari flickernya. Tapi beberapa detik lagi akan siap. Masalahnya Onyx. Ini Keyboy gak ada flicker, Sansia gak ada Purify. Bakal cukup sulit ya untuk team fight lagi. Meskipun kita tahu Fnatic Onyx mereka gak mau merelakan Lord kedua ke tangan Smart Omega. Tapi Smart Omega setupnya udah matang, semua vision terjaga.
Dan siapapun nanti yang masuk dari dalam area mid lane itu akan dipanis dengan 3 member yang bersiap. Harusnya sih, wow ini cukup menarik kalau kita lihat setup dari Fnatic Onyx ya. 3-2 yang bakal mereka bawakan ya. Di mana cewek juga udah mulai berkolaborasi dengan Keyboy dan juga Sans. Sedangkan Smart Omega harusnya bakal coba untuk kembali mengisi posisi setup mereka di area Lord. Karena mereka masih di keadaan yang mengunggul dari segi perekonomian. Dan ini agak beresiko nih kalau sampai ketahuan atau mungkin show off di area bottom lane. Bisanya digas oleh teman-teman dari Smart Omega di area Lord deh. Iya, apalagi kalau sampai show ya. Sekarang udah show juga dan langsung Wah. dikonsil. Memang terdeteksi oleh Sans yang membuka lantern flare-nya. Tapi di waktu yang bersamaan Lord mencoba untuk di all in oleh Joe WM dan juga Andoryu Lutfi. Membuka visions untuk Onyx. Terlihat ada Chaknu juga dengan power of nature-nya Ryota. Terhenti, gagal Keyboy masuk dengan Tyrant Rage. Lord 20.000 HP. Dan sekarang Sans ini masih menunggu momentum yang tepat karena dia sulit sekali untuk menangkap member dari Smart Omega. Oke, Chaknu terkena efek knock up tapi masih belum ada follow up dan kembali reset Lordnya. Oke, setidaknya keunggulan dipegang oleh teman-teman dari Fnatic Onyx ya. Manajemen landing mereka berjalan sesuai skenario. Seperti yang kita lihat di area bottom lane ada gerombolan wave minion yang bisa di-maintain. Dan juga mid lane outer turret yang akhirnya bisa dihancurkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Membuat keadaan semakin sengit di area Lord Pit-nya. Dan lihat ada Shadow Kiru. Wah, ini udah ke-trigger dan itu informasi yang sangat mahal. Hayabusa dari Andoryu udah gak ready untuk ultimate yang dia miliki selama kurang lebih 20 detik depan. Sehingga Fnatic Onyx harusnya sesegera reset dulu, balik ke arah base, penuhin HP-nya, balik lagi buat setup. Ini waktu yang tepat untuk mereka mulai pertempuran. Karena mereka pede loh. Dari perbedaan 4.000 gold sampai sekarang hanya terpaut 3.000 gold. Itu mereka tetap bisa untuk maksain kontes di Lord kedua ini. Bagus banget mereka untuk nyari keuntungan ya untuk menutupi kerugian dengan manage karya landingnya. Tapi Keyboy. Tyrant's Revenge, kombinasi skill yang konek ke arah Chaknu. Chak Mamba down, tapi ada pertukaran dengan Lutfi. Mencoba untuk menyelamatkan nyawa JWM dipaksa untuk disengage. Purify-nya masih aktif, tapi kembali Keyboy. This is my boy terlalu dalam sepertinya. Masuk Andoryu, gak berhasil untuk mengkombinasikan skillnya. Dan sekarang Lord dengan 4 mohon 4. Banyak source skill yang sudah dikeluarkan. Dan hanya tarik ulur kembali. Wow, tarik ulur lagi-lagi jual beli serangan trading kill terjadi dari setup teamfight yang dibuka oleh kedua belah tim. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari Fnatic Onyx kembali coba untuk memancing keributan. Lordnya menyisakan setengah dari HP nampaknya terlalu beresiko sehingga kemudian menunggu kembali Lutfi hadir di area sisi laning untuk melakukan full setup teamfight di area Lord. Dan kalau kita lihat road to full pack item dari seorang Kairi, Winter Crown juga ada di tubuh dari sosok jungler yang masih dinantikan performanya untuk bisa secure karya Lord yang bakal coba untuk di-commit. Wah, tapi ini kayaknya langsung coba all in dengan Lord dan Kai berhasil mendapatkan retribution-nya. Meskipun Keyboy kehilangan immortality dari Shadow Kill, Fragile Glacier diaktifkan, Kairi juga dipanis. Chaknu kehilangan immortality dan ada cewek yang dikejar dengan vengeance dari Ryota saat memberikan backupan, memberikan lantern flare-nya, double dipegang oleh Andoryu dan menuju ke arah Lutfi. Lutfi pernah membuat tapi gagal escape dari area barrier dan ada member terakhir yang tersisa yaitu Sans. Meskipun dia mendapatkan Ryota, tapi one man last standing yang ada hanya Sans dan apakah dia mampu untuk mempertahankan dari 4 member Smart Omega. Sans mencoba untuk clear minion, masuk dengan quad shadow-nya. Sans mencoba untuk menghancurkan semua minion yang masuk tapi terlalu banyak minion dan satu sama Smart Omega berhasil membekuk Onyx di game kedua. Wow. Lord Dance yang berdarah-darah. Lord memang boleh dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx dengan adanya retribution yang on point coming from Kairi. Tapi siapa sangka Lord tersebut ganjarannya maut. 4 pemain for sure hilang. Dengan damage yang diberikan oleh pemain dari Smart Omega. Dan membuat match point dipatahkan dengan adanya pembagian poin 1 agregat untuk pemain-pemain dari Smart Omega. Wah, ini sangat kita tidak duga ya. Dengan game kedua yang kali ini pertama kalinya Julian dari Kairi dihancurkan. Dari 5 kali pick 100%-nya sekarang pick ke-6 sudah mulai nggak 100% lagi. Tapi kita bahas dari segi itemizations-nya di mana Andoryu. Kalau sekarang pakai Hayabusa